Ya, pemirsa masih membahas seputar perang dagang di depan mata dan masih bersama Bapak Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan periode 2011-2014 dan Heri Firdaus, Ekonom Indef. Ya Mas Bayu, saya tanya lagi. Tadi kalau kita melihat sekarang ini kan lembaga internasional ini, WTO ini seolah-olah jadi tidak berfungsi saat ini ya. Terus kemudian antar negara pun sekarang siapa yang menjembatani gitu ya. Nah, tapi kan Indonesia tidak bisa terus ikut arus ya, tapi kita harus juga punya sikap sebenarnya gitu. Nah, apa sebenarnya sikap yang harus kita siapkan seandainya skenarionya akhirnya terjadi ataupun kalau tidak terjadi gitu. Karena kalau kita lihat misalnya gini, Indonesia ini paling anti import, ada beras import udah pada demo gitu ya. Nah kan padahal kalau kita strategi Cina kan enggak, kalau dia perlu import ya import, tapi dia ekspornya harus lebih tinggi daripada import, kan strateginya gitu. Betul. Gimana? Jadi pertama ekonomi Indonesia itu kalau kita lihat dari sisi ekonomi internasional itu kan kurang dari 30%. Kita memang didominasi oleh ekonomi domestik ya. Jadi seringkali kita merasa tidak terlalu memperhatikan gitu ekonomi internasional kita. Padahal ternyata sangat menentukan dari dilihat dari berbagai aspek. Betul. Jadi keputusan pertama menurut saya yang harus diambil oleh pemerintah dan kita semua, bagaimana kita memposisikan perdagangan internasional ini. Kita anggap penting apa enggak gitu. Kalau kita anggap nggak penting, ya harusnya tenang-tenang aja. Mau ada perang dagang antara Amerika Cina biarin aja. Kalau nggak besar juga ke kita. Itu. Tapi kalau melihat dari sekarang respon pemerintah dan bagaimana reaksi beberapa kawan, rupanya penting perdagangan internasional itu. Jadi kalau memang demikian, mari kita anggap penting betul gitu. Jadi jangan setengah-setengah gitu. Tadi Mbak Afi juga udah bilang, kan nggak bisa kita mau mempromosi ekspor pada saat yang sama kita berposisi anti impor. Ya nggak bisa dong. Impor itu adalah ekspor dari negara lain. Kalau ekspor kita mau diterima, ya kita harus pro dengan ekspor yang dilakukan oleh negara lain. Itu bentuk keputusan politik menurut saya yang penting harus diambil dalam konteks perdagangan internasional. Nah, kalau kita asumsikan sekarang dia adalah hal yang penting, maka mari kita lihat dan kita benahi strategi perdagangan internasional kita. Kita ini disebut sebagai negara yang besar karena kita nomor 4 secara populasi secara pasar ya. Cina, India, Amerika Serikat dan Indonesia. Nah, tetapi ini menyebabkan kemudian kita melihat ke negara-negara kecil seperti di Afrika dan lain-lain, oh itu pasarnya kecil. Gitu. Itu menurut saya hal yang harus juga kita patahkan. Afrika bagian selatan yang tadi disebut Afrika bagian selatan. Jangan lihat satu negara, Afrika bagian selatan itu satu kawasan. Itu 650 juta. Nah, itu di situ besar sekali potensinya. Tapi selama ini kita masih kecil sekali ya ekspor ke sana kan. Jadi memang kita bukan hanya itu, Timur Tengah coba bayangkan yang orang Indonesia banyak pergi haji, tapi sebenarnya makanan halal atau produk halalnya sangat kecil dari kita gitu kan. Nah, ini memang harus kemudian kita bangun infrastruktur perdagangannya. Yang harus kita sadari adalah kalau saya ambil contoh balik lagi ke Afrika Selatan tadi atau Afrika bagian selatan. Itu kan negara-negara yang sedang berkembang. Strategi mereka persis seperti kita kira-kira 20-30 tahun yang lalu. Tarifnya tinggi. Dan untuk menurunkan tarif harus invest. Supaya kemudian kita menciptakan kesempatan kerja, dia mau menurunkan tarif itu. Kasus yang sangat sederhana di Afrika Selatan, kalau kita bikin satu warehouse saja, gudang saja di sana, ya, kemudian mempekerjakan antara 5 sampai 15 orang di situ, maksudnya orang lokal, maka tarif bisa turun dari 35 ke 20. Gitu. Jadi itu ada kompensasi kan dari sini ya. Oleh sebab itu, strateginya jelas. Ini yang harus kita bangun bersama bahwa di hampir semua negara dengan pasar baru itu trade follow investment. Jadi kita harus invest di situ. Dan oleh sebab itu ya mari kita coba bangun infrastruktur kita untuk mendorong itu kelembagaan kita. Termasuk misalnya di BKPM perlu ada deputi promosi investasi Indonesia ke luar negeri gitu. Bukan hanya sekedar. Tapi bukannya banyak yang promosi ke luar negeri, tapi kadang-kadang hanya ngomongin tentang kondisi Indonesia, makro Indonesia. Jadi nggak jualan apa yang mau disuruh invest di Indonesia begitu. Pengalaman saya dulu beberapa kali memimpin misi dagang ke negara-negara itu, mereka selalu bilang, sudahlah Indonesia nggak usah jualan tarian. Kita sudah tahu tarian Indonesia bagus. Mana produknya gitu. Dan kalau kami beli produk ini,
apa yang kami bisa dapat? Betul. Itu tadi investasi, kemudian kesempatan kerja. Itu yang juga mereka inginkan. Oke. Nah, Mas Heri, kalau kita lihat produk yang ekspor kita terbesar kan hanya CPO dan batu bara ya, tapi yang lainnya tuh kecil-kecil sekali gitu. Berarti kita belum punya strategi dari sisi industri untuk bisa berorientasi ekspor ataupun berdaya saing. Gimana? Padahal banyak sekali policy sampai 16 paket kebijakan misalnya. Ya itulah. Jadi selama ini kita bergantung ya terhadap ekspor komoditas ya, meskipun rencana kebijakan ataupun regulasi sudah disusun untuk melakukan hilirisasi industri, tapi itu belum optimal hingga saat ini. Jadi kita masih kawal ya, mungkin gak ada yang mengawal atau gimana? Ya kita karena terlena dengan ekspor komoditas yang bisa bersifat katakanlah langsung, dan mungkin hal itu terkesan lebih enak untuk pelaku usaha produsen di sektor komoditas itu. Jadi itu yang membuat mereka udah dalam posisi yang nyaman. Nah inilah yang harus diajak oleh pemerintah. Nanti kalau produsen itu katakanlah melakukan hilirisasi, akan lebih banyak lagi mereka mendapatkan insentif. Kemudian keuntungan atau margin yang didapat dari hasil industrialisasi itu akan lebih besar. Nah, pemerintah juga harus bisa menggandeng mereka supaya mereka tertarik untuk melakukan hilirisasi dan sedikit demi sedikit mengurangi ekspor komoditas itu. Pertama, kita akan mendapatkan nilai tambah yang cukup besar, menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, ya, pendapatan negara buat ya pendapatan berupa pajak ya untuk pemerintah. Kemudian juga yang penting lagi adalah pasarnya harus dipastikan, harus disiapkan. Selama ini banyak sebenarnya negara-negara yang ingin melakukan impor ya dari Indonesia, itu mereka ingin mengirim produk trial, tapi kan kalau trial itu kan sifatnya hanya sedikit. Sementara ongkos transportasinya sama dengan mengirim barang yang jumlahnya banyak. Nah inilah yang harus disediakan oleh pemerintah apabila banyak eksportir kita yang ingin melakukan ekspor produk trial ke luar negeri. Katakanlah logistiknya dibantu, ya transportasinya. Nah, inilah yang selama ini belum. Nah, salah satu yang sebenarnya pemerintah pengen cepat dapat devisa itu adalah pariwisata sebenarnya. 150 negara bebas visa, tapi ternyata tidak meningkatkan jumlah para wisatawan gitu ya. Itu yang paling cepat sebenarnya. Itu pun susah gitu. Gimana tuh? Ya, jadi untuk menambah daya tarik untuk pariwisata bukan dari hanya membebaskan visa saja, banyak faktor lain ya. Terutama dari bikin Bali-Bali lain susah ya kayaknya ya. Iya, ini terkait kan dengan, ada 10 destinasi yang sebenarnya ditetapkan gitu. Iya, tapi kembali lagi kita lihat infrastrukturnya. Infrastruktur yang terkoneksi ya dari katakanlah bandara di sentral di ibu kota, kemudian konektivitasnya ke daerah-daerah destinasi wisata ini kan belum terintegrasi dengan baik. Udah gitu kemampuan SDM di daerah ini rasanya kurang mendukung untuk mengembangkan industri di daerah-daerah tersebut. Nah, kembali lagi peranan pemerintah daerah di sini yang harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, bagaimana bagi-bagi tugas lah istilahnya gitu, bagi tugas antara pusat dan daerah supaya bisa meningkatkan daya tarik. Kayaknya pemerintah daerah kurang aware deh terhadap isu import, isu ekspor atau terhadap devisa gitu, sehingga mereka ya tidak berperan apa-apa. Gimana? Ya itulah yang harus disosialisasikan mungkin ya dari pemerintah pusat dengan pelaku-pelaku usaha di daerah bahwa setiap daerah ini memiliki keunggulan komparatif yang ini berpotensi untuk dikembangkan, untuk dihilirisasi, kemudian untuk diekspor. Nah inilah yang harus ditekankan kembali lagi ke pemerintah daerah. Selain itu juga harus ada keinginan ya inovasi-inovasi dari pemerintah daerah untuk mengembangkan katakanlah beberapa produk unggulan yang ada di daerahnya. Nah tentu saja ini akan berdampak orientasi ekspor ya. Yang cukup. Nah Mas Bayu, kalau kita lihat lagi dulu di Departemen Perdagangan cukup lama ya, 4 tahun. Nah itu kan sebenarnya pemerintah tuh punya blueprint kan sebenarnya bagaimana sih hilirisasi, kemudian orientasi ekspornya itu akan tumbuh berapa misalnya gitu ya. Tapi apa problemnya? Apa nggak ada yang ngawal? Apakah memang antara pengusaha dengan pemerintah ini belum punya satu tujuan sehingga ya tergantung kepentingan masing-masing gitu. Ya, memang terus terang pada pengalaman saya dulu waktu di perdagangan salah satu tantangan terbesar pada waktu kita ingin mempromosikan ekspor itu memang di dalam negeri. Ya. Justru dalam negeri ya. Ya, jadi seperti tadi pertama kalau kita lihat, saya coba itu lihat sisi dari perdagangannya saja. Sebenarnya saya mengistilahkan infrastruktur kita untuk mempromosikan perdagangan sudah cukup lengkap. Ada 3 komponen yang besar. Yang pertama ada namanya pengembangan ekspor. Ini satu direktorat jenderal sendiri. Ada khusus padahal. Ini untuk menembus pasar, membuat pasar-pasar baru, melihat pasar yang lama dan sebagainya, mengembangkannya dan sebagainya. Itu kerjanya demikian, promosi dan sebagainya. Itu menembus pasar. Tapi kemudian yang kedua itu ada diplomasi perdagangan dan kerjasama. Ini
Intinya memang karena kita G2G, Betul. ada beberapa hal yang dibicarakan dengan negara tujuan, termasuk membangun FTA dan lain-lain, itu kita lakukan. Yang ketiga, ini adalah pengaturan perdagangan luar negerinya sendiri. Ini satu Direktorat Jenderal sendiri. Jadi 3 Direktorat Jenderal itu udah dukungannya cukup ada baik, ya sebenarnya gitu. ya. Dan itu kalau dilengkapi dengan dana dan orang dan kerjasama dengan swasta, itu akan sangat kuat. Namun seringkali pada waktu kita melakukan promosi misalnya, ya katakanlah kemudian diikuti dengan diplomasi kerjasama, maka yang harus pastikan dalam negerinya ngikutin apa enggak. Misalnya kalau kita mau promosi mangga, katakanlah begitu, kita promosi mangga, produksinya tuh bisa konsisten nggak gitu ya? Nah itu tadi konsisten mutunya, kemudian daya saingnya dan sebagainya bisa dijaga, dan itu bukan urusannya perdagangan. Betul. Departemen lain yang sebenarnya berkoordinasi. Demikian juga kalau misalnya kita melakukan diplomasi, negosiasi dengan negara lain, kan ada trade off, ada take and give. Benar. Nah, begitu take and give, kalau kita mau give itu di sininya. Bagaimana? Yang kisah klasik yang selalu dibicarakan adalah bagaimana memperjuangkan $2 miliar ekspor sawit ke Pakistan versus pada waktu itu kalau nggak salah 150 juta dolar jeruk masuk ke Indonesia. Kan kalau dihitung angkanya, kalau ini kita sepakat, itu betul. 2,5 juta, 2,5 miliar. Ini cuma 150, kan untung di kita. Nanti saya akan tanya mengenai, kan kita juga akan dikenakan Norwegia ini ya, mengenai sawit ya. Nah, sejauh mana kita menyikapi, tapi kita harus break lagi. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Economic Lounge with IC.